Halo semua, oke yuk kita bedah catatan ini. Kadang-kadang ngelihat halaman penuh coretan fisika kayak gini bisa bikin pusing kan? Tapi tenang aja, kita di sini bakal bantu ngubah coretan yang mungkin kelihatan ribet ini jadi konsep yang jelas dan gampang banget dimengerti. Jadi kita bakal jalan bareng, ngelewatin catatan kamu ini satu persatu. Anggap aja ini kayak rangkuman khusus buat kamu, biar konsep relativitas yang kesannya susah itu ternyata jadi lebih masuk akal. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Konsep pertama dan paling penting di catatan kamu ini, itu kecepatan relatif. Ini tuh fondasinya semua hal yang bakal kita omongin abis ini, jadi pastiin kita benar-benar paham ya. Jadi, kecepatan relatif itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini semua soal sudut pandang. Seberapa cepat sesuatu kelihatan bergerak, itu tergantung banget dari mana kamu ngelihatnya. Nah, ini ide utamanya yang harus kita pegang. Nah, ini nih yang keren dari catatan kamu. Ada diagram vektornya, ada rumus AB sama dengan OB dikurangi OA. Ini tuh cara ngomong matematisnya aja buat bilang, kecepatan relatif benda yang kita lihat yaitu si B, dari sudut pandang kita, si A, itu dihitungnya dengan cara kecepatan si B dikurangin kecepatan si A. Ini senjata utama kita. Oke, sekarang biar lebih kebayang, yuk kita coba pakai rumus ini ke situasi yang kita kenal sehari-hari. Catatan kamu ngasih contoh yang bagus banget pakai mobil, sesuatu yang kita lihat tiap hari kan? Nah, di sini ada dua kasus. Pertama, dua mobil lagi deketin satu sama lain. Pakai rumus VAB sama dengan VB minus VA. Dapatnya minus 60 meter per second. Masuk akal kan? Kalau kita di mobil A, mobil B itu rasanya ngebut banget ke arah kita. Terus di contoh kedua, mereka geraknya searah. Dan hasilnya 20 meter per second. Semuanya kerasa pas dan gampang dimengerti. Intinya gini, buat kecepatan-kecepatan normal yang kita temuin tiap hari, ya mulai dari jalan kaki sampai naik pesawat, rumus klasik VB min VA ini ampuh banget. Rumusnya ngasih kita jawaban yang benar dan sesuai sama perasaan kita. Tapi namanya juga fisika. Selalu ada kejutan. Ternyata, senjata andalan kita tadi itu ada batasnya. Ada dunia lain di mana aturan mainnya beda total. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang ngubah segalanya. Gimana kalau kecepatannya itu udah deket banget sama kecepatan cahaya? Apa yang terjadi kalau kita udah nggak ngomongin mobil lagi, tapi partikel super kecil yang ngebutnya udah hampir mentok di batas kecepatan alam semesta? Dan catatan kamu langsung ngajak kita ke inti masalahnya. Kita punya benda A yang melesat setengah kecepatan cahaya, atau 0,5 C. Terus ada benda B yang gerak ke arah sebaliknya dengan kecepatan 0,6 kali kecepatan cahaya. Gila, cepet banget. Nah, kalau kita nekat aja masukin angka-angka ini ke rumus lama kita, hasilnya aneh. Kita dapat minus 1,1 C. Artinya apa? Kecepatan relatifnya lebih cepat dari cahaya. Dan di fisika, itu udah jelas-jelas nggak mungkin bisa terjadi. Jadi, gimana dong cara kita nyelesain masalah ini? Nah, disinilah sang jenius Albert Einstein muncul dan bisa dibilang, dia nulis ulang aturan main alam semesta. Dia ngasih kita aturan-aturan baru yang fundamental banget. Dan catatan kamu ngerangkumnya dengan pas banget. Jadi dua postulat Einstein, dua aturan baru yang nggak boleh dilanggar. Aturan pertama, kecepatan cahaya, si C itu, adalah batas kecepatan paling pol di alam semesta. Nggak ada yang bisa lebih cepat. Terus aturan kedua, yang nyambung banget, nggak ada materi apapun yang bisa bergerak sama cepat atau bahkan ngelewatin kecepatan cahaya. Nah, hasil kita yang minus 1,1 C tadi, itu jelas nabrak aturan kedua ini. Oke, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau rumus lama kita salah buat kecepatan super tinggi, terus rumus yang benernya gimana dong? Nah, di bagian inilah catatan kamu jadi makin seru. Coba lihat deh, ada tulisan tangan, koreksi, seru, pekan depan. Ini kayak petunjuk dari guru kamu kalau rumus yang kita pakai itu butuh semacam koreksi khusus buat kecepatan-kecepatan gila kayak gini. Jadi, perjalanan kita buat bedah catatan ini berhenti di sini, tapi tepat di ambang penemuan baru. Kamu sekarang udah tahu kenapa rumus yang lama itu gagal, dan kamu juga udah tahu aturan main baru dari Einstein. Pertanyaan besarnya yang kayaknya bakal dijawab di kelas minggu depan adalah, rumus koreksinya itu kayak gimana sih bentuknya? Siap-siap aja, karena jawabannya bakal ngubah cara kamu ngelihat ruang dan waktu selamanya.